Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan konsumsi yang sangat populer. Yang lebih menarik lagi, ikan nila memiliki daya tahan yang cukup tinggi dan mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang ada, lebih kebal terhadap penyakit atau virus, bersifat omnivora, dan pertumbuhannya tergolong cepat sehingga waktu panen juga terbilang singkat. Salah satu faktor sukses usaha budidaya ikan nila adalah pemilihan bibit ikan nila unggul dan berkualitas. Faktor bibit dan induk sangat menentukan dalam keberhasilan budidaya ikan nila. Bibit dan induk ikan nila yang baik akan menghasilkan benih yang berkualitas dan meningkatkan nilai ekonomi hasil panen nantinya. Sayangnya tidak mudah untuk mendapatkan benih unggul semacam ini, apalagi dengan harga yang kompetitif dan lebih murah. Oleh karena itu, sobat perlu mengetahui bagaimana cara memilih bibit ikan nila yang berkualitas agar proses budidaya nantinya berjalan lancar hingga masa panen. Saat memilih bibit ikan nila untuk dikembangbiakkan, perhatikanlah keseragaman antara ukuran dan warna pada tubuh ikan. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata atau dengan mengambil sampel ikan secara acak dan membandingkan ukuran dan warna yang diambil. Ikan yang bagus memiliki ukuran dan warna yang seragam, berbeda dengan ikan yang kualitasnya kurang bagus biasanya terdapat perbedaan ukuran dan warna ikan. Keseragaman ini penting karena menandakan bibit berasal dari indukan yang sama. Selain itu, keseragaman ukuran juga berfungsi untuk meminimalisir persaingan sehingga semua ikan dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Sehingga masa panen bisa dilakukan secara serentak dengan ukuran ikan yang sama. Kondisi fisik ikan menjadi faktor yang sangat penting ketika memilih bibit ikan. Perhatikan kelengkapan anggota tubuh ikan, mulai dari kepala, sirip, hingga insangnya. Apabila terdapat kekurangan maka sobat bisa melihatnya secara langsung. Biasanya dari segi kelincahan, ikan yang memiliki kondisi fisik yang tidak sempurna akan langsung terlihat jelas di antara ikan-ikan lainnya. Misalnya, jika ada ikan yang memiliki cacat sirip, biasanya tidak akan bisa berenang dengan baik. Bibit ikan yang bagus biasanya dikelompokkan berdasarkan kualitas kondisi fisik, yang paling bagus akan terlihat lengkap fisiknya dengan kelincahan cukup dan warna yang mulus. Memang kadang tidak mudah melihat adanya ikan yang cacat dari sekian banyak benih. Jika sobat melihat adanya ikan yang cacat, seleksilah agar tidak tercampur dengan bibit baik untuk menghasilkan keturunan dengan kualitas baik pula. Setelah mengetahui performa ikan, akan terlihat keadaan fisik ikan yang bisa saja memiliki kekurangan atau terluka. Saat berada di wadah atau kolam penampungan, sobat bisa melihat banyak bibit ikan yang terkumpul. Perhatikan aktivitas ikan dengan seksama. Apakah ikan-ikan tersebut bergerak aktif? Hal ini biasanya terlihat pada bibit-bibit ikan yang sudah memiliki struktur tubuh ikan dewasa. Biasanya tingkat aktivitas ikan berbanding lurus dengan kualitas ikan yang bagus. Ikan-ikan yang bergerak sangat cepat dan lincah berarti ikan-ikan tersebut dalam kondisi prima. Pilihlah bibit yang aktif untuk mengurangi resiko kematian, terutama saat pengiriman dan saat adaptasi di kolam baru. Secara alami, ikan nila hidup di air tawar dengan air mengalir, sehingga ikan juga harus dapat menahan arus air. Sobat bisa mengujinya dengan menempatkan bibit di air mengalir. Perhatikan kelincahan bibit ikan saat ditempatkan pada arus air. Apabila ikan kuat menahan arus dan tetap bergerak gesit saat di arus, itu menandakan bahwa kualitas ikan sangat baik. Melihat kelincahan tersebut menjadi acuan pada saat memilih bibit ikan nila agar menghasilkan ikan yang segar. Meskipun secara kasat mata tidak terlihat gerak ikan saat diletakkan pada arus karena kondisi bibit yang masih sangat kecil, setidaknya sobat bisa melihat gerak ikan walau tidak sampai melawan arus air. Selain itu, budidaya ikan nila monoseks dikenal lebih menguntungkan. Teknik budidaya ini hanya memanfaatkan ikan yang memiliki jenis kelamin yang sama atau tidak dicampur antara ikan jantan dan betina. Hal ini dilakukan demi menghindari perkawinan antar ikan, sehingga energi ikan untuk tumbuh tidak terkuras dan teralihkan dengan proses perkawinannya. Hal ini dikarenakan energi ikan yang terkuras akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ikan. Umumnya, para pembudidaya hanya menggunakan benih ikan nila dengan kelamin jantan karena pertumbuhannya lebih cepat hingga 40% jika dibanding dengan ikan nila betina. Selain itu, penularan penyakit bisa menjadi masalah karena kehidupan ikan yang kolektif. Kondisi fisik ikan yang lengkap dan tanpa penyakit akan membantu sobat dalam menjaga kualitas ikan, sehingga kematian ikan dapat diminimalisir. Penyakit ikan bisa dilihat sejak dalam keadaan benih, sehingga sobat perlu memperhatikan kondisi kesehatan benih ikan nila. Meskipun demikian,
Kebersihan air kolam budidaya nantinya juga memerlukan perawatan rutin untuk menghilangkan bakteri dan patogen yang bisa menyerang ikan nila yang sobat budidayakan. Jenis ikan nila yang dibudidayakan juga akan berpengaruh terhadap hasil panen. Jenis ikan nila unggul yang bisa sobat pilih misalnya ikan nila gesit, nirwana, GMT, gift, dan nila larasati. Ada juga jenis bibit terbaru yaitu nila kekar yang secara resmi dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sebagai jenis ikan yang memiliki keunggulan. Jenis ini banyak dicari para petani atau pembudidaya nila yang sudah berpengalaman karena mereka mampu membedakan mana ikan nila yang berkualitas dibandingkan yang tidak. Demikianlah ulasan mengenai cara-cara yang bisa sobat lakukan untuk memilih bibit ikan nila berkualitas sehingga bisa panen dengan untung berlipat ganda. Selain itu, teknik ini bertujuan untuk meminimalisir kematian ikan nila yang bisa berakibat gagal panen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan kepada teman-teman semua, kita belajar bareng lagi di sini. Belajar bagaimana cara memilih bibit lele yang bagus ya, dan yang unggul tentunya. Dan tujuan kita mencari bibit yang bagus adalah untuk meraih hasil yang maksimal di kolam pembesaran kita nanti. Nah, langsung pada inti video, bagaimana cara memilih bibit lele yang bagus. Nah, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan itu adalah jangan sampai teman-teman itu membeli bibit lele yang sortiran terakhir atau yang kerdil. Ciri-cirinya seperti apa, Mas? Nah, seperti inilah ciri-cirinya. Teman-teman jangan memilih bibit lele yang banyak besar kepalanya itu ya, atau di sini kalau bilang itu biting atau besar kepala badannya kecil itu adalah ciri-ciri bibit lele yang sortiran terakhir. Kenapa bisa disebutkan sortiran terakhir? Karena bibit lele yang seperti itu adalah bibit lele yang paling kecil di antara yang lainnya. Kalau dia paling kecil otomatis dia kalah makan dan akhirnya tubuh itu mengecil atau kurus ya, besar kepalanya. Itu apabila teman-teman beli bibit seperti itu, nanti di kolam pembesaran teman-teman itu akan sulit untuk besarnya. Karena itu ibarat orang itu udah tua tapi size tubuhnya itu segitu, jadi untuk tumbuhnya itu lambat. Nanti FCR teman-teman nggak ketemu. Biasanya habis pelet 1 kilo jadi daging 1 kilo, kalau itu saya rasa nggak mungkin. Itu berat lah, karena mungkin ya 1 kilo jadi bobot setengah kilo, itu yang ada nanti malah teman-teman udah rugi, akan mengalami kerugian lah. Nah, yang intinya pada poin pertama tadi, teman-teman jangan memilih bibit lele yang sortiran terakhir atau yang kerdil. Ciri-cirinya yaitu besar kepalanya, badannya kecil, banyak yang seperti itulah. Ya enggak semuanya, tapi ada 1, 2, 3 atau berapa. Kalau ada bibit yang seperti itu sudah jaminan itu bibit sortiran terakhir. Jangan teman-teman ambil ya kalau ada bibit seperti itu. Nah, yang kedua, teman-teman jangan memilih bibit lele yang besar kecilnya itu tidak rata, atau ada yang besar, ada yang kecil. Misal teman-teman beli ukur 46 ya, atau 57, ya teman-teman harus pastikan itu ukurannya rapi, rajin. 46 semua, 57 semua. Kalau teman-teman beli ukur 57 katakanlah, campur dengan 68, kalau bisa jangan mau, walaupun itu ada lebihannya yang besar. Itu nanti dampaknya apa? Apabila di kolam pembesaran kalian nanti itu nggak lama, katakanlah teman-teman baru pelihara 1 minggu, itu yang ukur 68 itu pasti udah besarnya berkali-kali lipat dari yang 57 itu. Jadi nanti akan merepotkan teman-teman semua, harus sortir, harus nge-grade ulang. Itu malah nanti apabila bibitnya yang teman-teman itu semua campur, itu nanti kan jangka sortirnya itu lebih dekat. Nah, kalau jangka sortirnya itu lebih dekat, otomatis nanti misal katakanlah teman-teman beli bibit lele 5.000. Nah, 5.000 nanti teman-teman sortir pertama nanti pasti udah kebagi, ada yang 3.000, ada yang 1.000, ada campur lah pokoknya. Nanti
berkurang, nanti besarnya tidak bareng dan panennya tidak bareng. Nah, kalau teman-teman pilih bibit seperti itu, resikonya yaitu ya, usahakan kalau cari bibit lele yang ukurannya sama atau yang baru saja disortir. Jadi nanti saat teman-teman mau panen itu panennya bareng seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiga, ini yang saya sarankan ya, pilihlah bibit lele yang dideder di air hijau. Maksudnya air hijau gimana mas? Teman-teman kalau main ke tempat pemijah atau pembibit itu ya, teman-teman lihat kalau bisa yang didedernya itu di kolam yang airnya hijau ya. Ini saran sih, nggak wajib, cuman saran. Kalau sudah dideder di air hijau, insya Allah bibit lele itu sudah kayak akan lendir. Lendir yang ada di tubuh bibit lele itu juga meningkatkan kualitas bibit lele. Dia tahan tubuhnya lebih tinggi. Kalau di air bening, dia minim akan lendir. Kalau minim akan lendir, dia untuk beradaptasi di kolam lain itu kayaknya agak susah sih. Aku nggak bilang susah, kayaknya agak susah. Jadi kalau bisa hindari resiko aja lah. Teman-teman kalau cari bibit lele, pantau dulu ke lokasinya, bisa dilihat bibitnya dideder di air hijau atau air bening atau dikocor. Kalau bisa di air hijau. Ini yang saya sarankan. Saya nggak melarang untuk beli bibit di air bening, ini cuma saran kalau bisa di air hijau, khususnya buat para pemula. Ini insya Allah aman di kolam manapun kalau sudah di air hijau. Nah, untuk yang ketiga, ini jangan dibeli ya, bibit yang tidak sehat, terutama kalau teman-teman lihat itu ada yang menggantung. Ada teman-teman kan cek dulu ke lokasi pembibit ya, atau mau dikirim ya, sama lihatnya itu jangan sampai membeli bibit yang menggantung. Katakanlah bibit ada yang menggantung, katakanlah 5 ekor saja, itu udah, saya rasa udah nggak sehat, udah nggak beres itu. Bibit yang bagus itu nggak ada di permukaan, dia di dalam. Apabila kita beri makan, nanti dia akan muncul. Itu bibit yang bagus, dan bodinya ya bagus lah, gemuk kayak gitu, nggak terlalu kurus atau kerdil, itu enggak. Nah, itu saran saya ya, kalau bisa jangan beli bibit lele yang menggantung di tempat pembibitnya itu. Teman-teman lihat dulu apakah ada jamurnya, ciri-ciri jamur pasti udah tahu lah ya. Ada kendala moncong putih atau apa, itu jangan. Itu apabila bibit sakit dikirim, nanti pasti akan mati massal di tempat pembibit teman-teman. Oh, maksudnya di tempat pembesaran teman-teman. Jadi jangan pilih bibit yang seperti itu. Dan saran yang pertama itu adalah tadi, carilah bibit lele yang dideder dengan air hijau. Itu bagus sekali nanti. Insya Allah lebih tahan di kolam teman-teman. Nah, apalagi ya, saya rasa ya cukup itu ya. Nanti kalau ada tambahan mungkin akan saya bahas di konten berikutnya. Nah, saya rasa cukup sekian video dari saya mengenai bagaimana mencari bibit lele yang bagus atau ciri-ciri bibit lele yang jelek. Saya rasa seperti itu. Cukup sekian video dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang. Untuk para master semua bisa ditambahkan di kolom komentar, nanti akan saya bahas lagi di konten sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.